Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bersujud dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, tak terasa kita akan memasuki bulan Syawal, bulan yang kita tunggu-tunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Gemuruh takbir terdengar di masjid-masjid, mushola ataupun langgar, membuat hati kita sedih dan gembira. Kenapa sedih? Karena kita akan meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, bulan yang melipat gandakan semua kebaikan. Tidak ada bulan yang seistimewa bulan Ramadan. Sedangkan gembira, kita akan meraih kemenangan, kembali fitri setelah 1 bulan penuh kita berpuasa. Apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri? Pakai baju bagus, makan makanan enak di siang hari, pastinya ya. Tapi yang paling utama adalah silaturahmi. Silaturahmi itu tidak hanya sekedar bertamu, tapi tahabu-tahabu, memberi hadiah kepada orang yang membutuhkan, terutama sanak saudara, membuat dia bahagia, membuat dia senang. Kenapa kita harus bersilaturahmi? Ada 4 keutamaan silaturahmi yang akan ibu sampaikan. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi nomor 1 adalah tandanya kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Keutamaan yang pertama. Yang kedua, man ahaba ayyubsatalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi keutamaan yang kedua, dilapangkan rezekinya. Dan yang ketiga, dipanjangkan umurnya.
Ada satu kisah tentang yang dipanjangkan umurnya. Seseorang divonis oleh dokter akan meninggal dunia 1 bulan lagi. Kemudian orang itu kaget dan dia ingin meminta maaf kepada saudara-saudaranya, sanak saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dia pergi bersilaturahmi. Di antara satu saudaranya ada yang menasehati dirinya untuk membuat suatu ramuan. Dia langsung bergegas pulang. Dia buat ramuan itu. Setiap hari dia minum. Sehari, 2 hari badannya tambah enak, tambah segar. Sampai 1 bulan. Dia pergi ke dokter. Dokter, aku ingin cek karena badanku kayaknya tambah enak. Pas sama dokter dicek, kaget dokternya. Kok penyakit seganas kamu bisa sembuh? Bisa nggak ada? Apa obatnya? Saya minum ramuan ini, Dok, yang saya telah buat. Pas dicek, ramuannya biasa saja. Tidak sepaten obat yang saya berikan. Jadi, bukan ramuannya yang menyebabkan dia panjang umur, bukan ramuannya yang menyebabkan dia sembuh, tapi wasilah silaturahmi. Karena ramuannya biasa saja. Ya. Kemudian yang keempat adalah menyebabkan dia masuk surga. Mau masuk surga? Semua mau ya pastinya. Ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan apa yang menyebabkanku masuk surga." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang pertama, kamu menyembah Allah, tidak menyekutukannya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, juga menjalin silaturahmi." Tuh, ada silaturahminya, menyebabkan orang masuk surga. Selain tadi, 1 harus menyembah Allah, 2 mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat harus bersilaturahmi. Jadilah dia masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah 4 keutamaan menyebabkan dia masuk surga. Bagaimana sebaliknya? Orang yang memutuskan silaturahmi. Ada 4 juga orang yang memutus silaturahmi. Yang pertama, akan ditolak amal ibadahnya sama Allah. Yang kedua, akan putus hubungannya dengan Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, akan dilaknat sama Allah. Dan yang keempat, tidak akan masuk surga. Ih, serem ya orang yang memutuskan silaturahmi. Serem banget. Makanya hidup mulia dengan bersilaturahmi, menjalin silaturahmi. Hati orang yang disakiti berakibat saling membenci. Dengan kita bersilaturahmi, panjang umur dan murah rezeki. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.